Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita kembali bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih bersama adab seorang alim, adab seorang yang berilmu terhadap dirinya sendiri, dan ini bagian yang ke-11. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadi asyara, 11. Alla yastankifa, hendaknya tidak enggan, an yastafida, untuk mengambil faidah, mengambil ilmu, ma la ya'lamuhu, yang dia tidak tahu, mimman huwa dunahu, dari orang yang di bawahnya. Jadi orang alim itu enggak boleh enggan mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Di bawahnya dari segi apa? Mansiban, jabatan. Au nasaban, nasabnya. Au sinnan, usianya. Jadi orang di bawah itu macam-macam ya. Bisa dari segi jabatan, kedudukan sosial, status sosial, atau nasabnya. Nasab itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Namun ini tinggi rendahnya nasab ini tidak berpengaruh apapun ya di dalam Islam. Kemudian usia, jadi tidak malu untuk mengambil ilmu dari yang lebih muda atau lebih kecil. Termasuk juga dari segi tingkat ekonomi ya. Kadang-kadang orang kaya nggak mau belajar dari orang miskin ya. Itu bukanlah orang alim yang begitu. Orang alim itu tidak enggan untuk belajar dari siapapun. Bal yakunu harison, bahkan dia itu sangat berambisi, alal faidati, untuk mendapatkan faidah, haitsu kanat, dimanapun dia berada. Nggak peduli ya. Ya, kalau pepatah kita bilang apa? Mutiara kalau keluar dari mulut anjing, ya tetap mutiara, tetap diambil faidah dari manapun, dimanapun, dari siapapun. Wal hikmatu dhalatul mu'min, dan hikmah atau ilmu itu merupakan barang hilangnya mukmin. Ya sudah, di mana didapati diambil. Yaltaqituhu haitsu wajadaha, dia pungut dimanapun dia mendapatkannya. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama, senantiasa seseorang itu alim kalau dia itu belajar. Senantiasa seorang itu alim selama dia itu apa? Belajar. Berarti kalau udah enggak belajar sudah bodoh. Padahal kemarin berilmu. Gara-gara enggak belajar jadi apa? Jadi bodoh. Kemudian faida taraka ta'allum, kalau dia meninggalkan belajar, maka apa? Wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia menyangka dirinya sudah enggak butuh ilmu lagi, sudah merasa cukup dengan yang ada. Waqtafa, yang merasa cukup, bima indahu, dengan apa yang dia punya. Maka apa? Fahuwa ajhalu ma yakun, dialah yang paling bodoh dari yang ada. Sejatinya dia orang yang paling bodoh ketika sudah enggak mau belajar lagi ya. Orang kalau masih mau belajar berarti dia masih punya ilmu. Orang mau belajar dia masih berilmu. Makanya kalau kita lihat orang yang paling semangat belajar itu justru profesor. Coba yang S1 yang gelarnya pakai S depannya itu.
ya ada sebagian yang masih semangat belajar. Apalagi lanjut S2 masih belajar, lanjut S3 masih belajar. Tapi yang paling semangat belajar di antara orang-orang yang sudah bergelar itu yang paling tinggi gelarnya, semangat belajarnya tinggi. Begitu. Demikian juga dalam ilmu agama sama seperti itu. Yang sudah mumpuni, yang sudah hebat tuh nggak berhenti belajar. Sampai mufti yang udah tua, udah sepuh masih belajar. Saya itu heran dulu belajar dengan Syekh Amroni, orangnya sudah sepuh, tua sekali, udah tua sekali. Sekarang udah meninggal kayaknya. Yaman. Beliau Qadi Yaman. Ahli madhab Syaukani, jadi penerusnya Imam Asyaukani. Beliau satu-satunya orang yang paling menguasai ilmunya Asyaukani. Jadi apa? Sedang mengajar begini, beliau bisa menyampaikan fatwa-fatwanya ulama kontemporer yang semasa dengan beliau, bahkan mungkin lebih muda kadang. Bisa tahu fatwa mereka. Jadi mengikuti perkembangan zaman, mengikuti ilmu yang baru muncul juga. Jadi masih belajar terus gitu. Dengan usia yang setua itu masih belajar. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Harusnya sebaliknya ya, orang yang masih bodoh itulah yang paling wajib untuk belajar sebenarnya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang enggan untuk menuntut ilmu. Kemudian wan syada ba'dul Arab, sebagian orang Arab bernasyid. Bernasyid itu artinya bersyair ya. Syairnya apa? Walaisal ama tula as-su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti alal jahli. Bukanlah orang yang buta itu orang yang banyak bertanya, akan tetapi orang yang sempurna butanya adalah orang yang banyak diam dalam kebodohan, nggak mau nanya. Itu orang yang sebenar-benar buta, nggak mau nanya. Kalau pepatah kita, malu bertanya sesat di jalan. Jadi orang malu bertanya itu nggak mau dapat ilmu, nggak mau dapat pengetahuan, makanya sesat di jalan. Masalahnya kalau beragama itu sesat di jalan menuju surga. Kalau cuma sesat di jalan menuju rumah kawan tidak masalah, bisa mampir warung ya. Nah kalau sesat menuju surga mampir mana? Nggak ada tempat lain kecuali neraka. Waliyadzubillah. Maka teruslah belajar ya, jangan berhenti belajar, jangan merasa sudah tua. Nggak ada alasan tua untuk belajar. Ya, Qadi Amroni yang sudah sepuh begitu masih belajar. Wa kana jama'atun minas salaf yastafidun, dan dulu jamaah dari para salaf mereka mengambil faidah min talabatihim, dari murid-murid mereka. Belajar dari muridnya, berarti itu orang yang di bawahnya, mungkin dari segi usianya, dari segi kedudukannya jelas, dari segi ilmunya jelas, murid kok. Tapi begitu mereka belajar dari muridnya juga. Mungkin bidang ilmu yang lain yang muridnya lebih menguasai. Ma laisa indahum, jadi mempelajari dari muridnya apa yang mereka enggak punya, muridnya punya. Dan itu banyak riwayat begitu ya. Seperti yang nanti kita lihat. Qala Al-Humaidi salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i berkata, Sahibtu Syafi'i, aku menemani Syafi'i, menemani maksudnya bersahabat, maksudnya mengambil ilmu darinya gitu. Aku membersamai Syafi'i min Makkah ila Misra, dari Mekah sampai ke Mesir. Jadi akhir hayat Asy-Syafi'i itu di Mesir. Wa kuntu astafidu minhul masail, dan aku mengambil faedah dari beliau banyak masalah ilmiah. Wa kana yastafidu minni al hadis, dan beliau mengambil faedah dariku dalam hadis. Imam Syafi'i belajar hadis kepada muridnya Al-Humaidi. Dan ternyata tidak cuma Al-Humaidi, berkata Ahmad bin Hanbal, qala lana Asy-Syafi'i berkata kepada kami. Dan Imam Ahmad juga murid Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu usul fikih. Antum a'lamul bil hadits minni, kalian lebih tahu dengan hadis daripada aku. Fa idza sahha indakumul haditsu, jika sahih di sisi kalian sebuah hadis,
faqulu lana, maka sampaikan kepada kami, hatta akhudha bihi, sehingga aku bisa mengambilnya. Dalam versi yang lain, sehingga aku bisa melacaknya. Maksudnya tidak cuma mengambil dari kalian, tapi aku ingin mengejar sanadnya. Maksudnya kalian ngambil dari mana, aku akan ambil dari guru kalian. Begitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tawadhu, tidak malu untuk mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah atau lebih muda usia. Kemudian wasahha riwayatu jama'atin minas sahabah, dan telah sahih riwayat dari sekelompok dari para sahabat, an tabi'in, dari tabi'in. Mestinya yang namanya guru dan murid itu sahabat dengan tabi'in, siapa gurunya harusnya? Sahabat gurunya tabi'in kan? Tapi banyak hadis sanadnya itu menyebutkan dari sahabat, dari tabi'in. Tabi'in dulu. Tapi tabi'in tetap dari sahabat yang lain gitu. Maksudnya ini ada sahabat enggak malu ngambil ilmu dari tabi'in. Dan itu banyak. Tuh, lihat bagaimana ilmu itu diambil tidak harus dari yang lebih tua atau lebih berilmu, tidak harus. Lebih muda dan kurang ilmu, tapi dia punya ilmu yang kita enggak punya, ambil gitu. Itu namanya penuntut ilmu sejati. Dan kalau sudah jadi orang alim, alim sejati itu. Alim yang sesungguhnya. Orang alim yang sesungguhnya itu yang masih mau belajar. Kemudian wa ablaghu min dzalika, dan yang lebih dalam daripada itu, kullihi, semuanya, adalah qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab. Adalah perintah Allah untuk membacakan Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasul pernah disuruh oleh Allah untuk membaca Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Apa maksudnya membaca ini? Untuk dikoreksi oleh Ubay bin Ka'ab. Luar biasa. Karena Ubay bin Ka'ab ini ahli Quran dari kalangan sahabat. Rasulullah sampai diperintah Allah untuk membacakannya kepada Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, luar biasa. Sampai Rasul ketika mengatakan, amaroni Allahu an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladina kafaru. Ubay pun berkata, hal sammani Allah, apakah Allah menyebut namaku? Naam, iya. Seketika itu langsung nangis Ubay. Allah menyebut namaku, Masya Allah, luar biasa. Kemuliaan tiada tara. Ya, belum pernah kita disebut nama mungkin oleh Allah Ta'ala. Ya, kita nggak tahu. Ubay dikasih tahu begitu langsung terharu ya. Presiden nyebut namaku. Iya betul, disebut sama Pak Jokowi kamu. Itu udah girang banget itu. Coba tadi kalau direkam kan saya bisa pamer kawan-kawan gitu. Jadi cuma presiden kadang dibanggakan. Bagaimana nih Allah ini? Allah yang nyebut. Luar biasa. Tapi syahid dari cerita ini, Rasulullah saja diperintahkan membacakan Quran kepada yang lebih rendah, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Orang enggak ada yang lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, min fawaidihi, di antara faedahnya adalah alla yamtani'u al-fadilu minal akhdi 'anil mafduli. Tidak boleh orang yang lebih utama menghalangi diri dari mengambil ilmu dari yang kurang utama. Al-mafdul. Jadi orang alim itu enggak boleh sombong ya. Orang sombong itu sejatinya belum alim. Karena ada juga ulama mengatakan al-alimu malam ya'mal lam yazal jahilan. Al-alimu lam yazal jahilan malam ya'mal bima alima. Orang alim itu masih senantiasa bodoh kalau dia belum mengamalkan apa yang dia ketahui. Di antara yang diketahui kan ilmu tentang wajibnya tawadhu. Kalau orang enggak tawadhu itu orang jahil. Orang alim itu tawadhu.
ya. Maka di antara bentuk ketawaduan adalah tidak malu bertanya kepada yang lebih rendah derajatnya, yang mafdul ya, yang kurang utama dan sebagainya. Tidak malu untuk itu. Itulah alim yang hakiki. Kemudian yang ke-12, dan ini yang terakhir dalam adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Al-istighal bitasnif wal jam'i wat ta'lif. Sibuk dengan menulis, mengumpulkan dan menyusun tulisan. Jadi orang alim itu selalu menghasilkan karya-karya ilmiah, karya-karya tulisan, karya tulis ilmiah. Kenapa? Ya karena memang itu hajah ya, kebutuhan. Dia butuh untuk mengumpulkan ilmu. Bagaimana orang bisa memiliki ilmu kalau dia nggak nulis? Rajin nulis. Harus rajin nulis orang kalau mau punya ilmu lebih banyak lagi. Menggali dari berbagai sumber dan seterusnya, dikumpulin, disusun menjadi sebuah karya tulis, itu pasti akan mengokohkan ilmu. Ya, dibanding hanya sekedar baca, nggak ada nulis sama sekali, faedah itu banyak yang lepas. Qayyidul ilma bil kitabah, kata ulama. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Imam Syafi'i kalau nggak salah menyatakan al ilmu saydun, ilmu itu buruan. Faqayyid saydaka bil hibalil wathik, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, yaitu tulisan. Makanya kalau penuntut ilmu nggak mau nulis, ya itu sebenarnya bukanlah penuntut ilmu. Nulis. Sebagaimana penuntut harta, dia juga mengikat perolehannya ya. Orang kalau dapat duit itu disimpan nggak? Dijaga nggak? Apa gajian langsung disebar gitu? Kan enggak. Pasti dijaga. Punya rekening ya. Punya tabungan, punya dompet ya, macam-macam simpanan, alat penyimpan. Itu nyari duit begitu. Bagaimana nyari ilmu nggak disimpan? Memang hakikat simpanan ilmu ya hati, dada, akal kita. Tapi kan nggak segampang itu kita bisa menyimpan ilmu di dalam dada. Maka perlu bantuan yang namanya tulisan. Dulu ulama salaf yang hafalannya kuat, mereka punya pepatah atau punya kata mutiara mengatakan apa? Al-hifdzu khawan. Hafalan itu sangat berkhianat. Begitu sampai mengatakan. Hafalan itu apa? Sangat berkhianat. Maksudnya jangan mengandalkan hafalan. Kalau kamu nggak nulis, kamu rasa sudah hafal kok, saya hafal. Nanti suatu ketika hafalanmu bisa melemah, hafalan bisa lupa. Ya. Maka jadi pengkhianat akhirnya. Keliru dalam menyampaikan ilmu gara-gara hafalannya sudah rusak. Makanya di antara ahli hadis, ketika mereka mengajar, ada yang mengajar dari hafalan, tapi tetap ada yang mengecek dari kitab di antara muridnya, koreksi biar tidak terjadi kesalahan. Dan banyak juga muhadis yang meriwayatkan dari kitab, dari tulisan. Walaupun dia sudah hafal, tetap berpatokan pada tulisan. Karena apa? Biar tidak dikhianati oleh hafalannya. Nanti salah dalam menyampaikan gara-gara merasa hafal padahal keliru. Nah, itulah pentingnya menulis ya. Pentingnya menulis, jangan mengandalkan hafalan semata. Apalagi ya, itu pernyataan orang hafalannya kuat ya. Apalagi kita tahu sendiri ya, hafalan kita seperti apa kan. Antum kalau nggak tahu coba baca bagaimana hafalan orang dulu, luar biasa. Ad-Daraqutni misalnya, beliau itu ngaji itu bisa sambil nulis, tapi nulis pelajaran lain. Bahkan diriwayatkan juga Ad-Daraqutni itu kadang sampai ngantuk-ngantuk, kayak ketiduran gitu. Gurunya marah. Coba kamu, kenapa tidur? Kata Ad-Daraqutni, saya tahu apa yang engkau ucapkan dari awal sampai akhir. Coba. Dan dulu disebutkan dari awal sampai akhir nggak hilang satu huruf pun, kata ulama. Luar biasa. Itu orang dulu sekali dengar hafal. Antum 5 kali dengar belum tentu hafal. Sekali dengar hafal pun mengatakan begitu. Hafalan itu berkhianat
hati-hati, maka tetap harus nulis gitu. Jadi kita ini semuanya wajib menulis ya, wajib menulis. Baik ketika mendengar ceramah, mendengar kajian, mendengar ifta ya, fatwa atau pokoknya apapun faedah tulis. Atau ketika baca, bahkan antum sedang baca buku dapat faedah, tulis di buku catatan antum. Atau boleh juga kalau buku yang antum baca itu buku antum sendiri, antum boleh tulis juga di tepi, catatan tepi. Faedah apa di situ, ada tambahan. Bahkan mungkin ketika orang membaca kadang bertanya-tanya ini apa maksudnya, antum kasih pertanyaan dulu di situ. Suatu ketika antum bisa bertanya kepada yang lebih berilmu. Itu catatan. Makanya kalau ada catatan itu ada kesan. Kalau kita membaca tanpa ada catatan itu nggak ada kesan. Ya kesan di kepala tapi gampang hilang. Gampang hilang ya. Maka silahkan rajin-rajinlah menulis ya. Jangan merasa hafal. Apalagi udah jelas kita hafalan kita lemah ya. Orang sekarang hafalannya lemah. Sudah dari dasarnya hafalan lemah, ditambah lagi banyak dosa, itu makin lemah lagi ya. Jadi udah nggak ada bandingannya lah kalau mau dihubungkan dengan orang dulu, nggak pantas, nggak bisa disandingkan gitu. Kalau pertandingan kan harus sama kelas, ini itu udah beda kelas gitu, nggak bisa. Kelas bulu sama kelas kakap nggak bisa, nggak sebanding. Lakin ma'tamamil fadilah wa kamalil ahliyah, akan tetapi bersama kesempurnaan keutamaan dan kesempurnaan kemampuan, fainahu yattali'u ala haqaiqil funun, maka seorang alim itu dia akan menelaah kepada hakikat-hakikat ilmu-ilmu. Jadi walaupun sudah sesempurna apapun orang punya ilmu, tetap dia belajar mencari hakikat-hakikat dari bidang-bidang ilmu yang lain. Wa daqaiqul ulumi, dan daqaiq itu dakik itu rinci, detail, rumit. Jadi sampai memahami ilmu-ilmu yang rumit. Itu yang belajar ilmu rumit itu harusnya orang yang sudah berilmu memang. Kalau orang yang masih awam itu belajar global, belajar yang paling penting dulu. Pahami dulu yang terpenting. Kalau mau detail gitu, mau mendalam, itu setelah kita menguasai yang penting-penting dulu. Kalau yang penting masih belum dikuasai, jangan mendetail dulu. Jadi jangan penjurusan sebelum menguasai yang global. Global dulu baru nanti penjurusan. Lilihtiyaji ila kathrati taftishi, karena butuhnya kepada banyak penelitian, taftish, mengecek, meneliti. Wal mutalaati, dan mutalaah artinya menelaah ya, membaca sama membaca. Wa tangkib itu mengoreksi juga. Murajaah wal murajaah, dan murajaah itu kalau dalam masalah bacaan berarti mengoreksi juga. Kemudian wahwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi, tangkib itu mencari-cari, menggali ya, meneliti, mencari, menggali. Kemudian wahwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi yuthabbitul hifdz, mengokohkan hafalan, wa yudki al-qalb, dan mencerdaskan hati. Maksudnya tulisan ya, menulis itu bisa apa? Mengokohkan hafalan, jelas. Makanya sudah hafal pun ditulis hafalannya, itu akan mengokohkan hafalan. Kemudian mencerdaskan hati, wa yashhadu at-tab', dan menarik atau menyeret tabiat, maksudnya membangkitkan semangat gitu. Oh ya, yashhadu itu menajamkan tabiat, menguatkan tabiat, jadi tabiatnya menjadi kuat. Wa yujidul bayan, dan memperbagus penjelasan. Kalau kita mau pidato, mau ceramah, antum tulis dulu,
maka penjelasan antum lebih bagus dibanding nggak ditulis. Saya bisa kok ceramah tanpa persiapan, tanpa tulisan gitu. Ya bisa, tapi beda kalau antum persiapkan. Orator-orator jangan kira nggak mempersiapkan tulisan. Yang antum lihat, masya Allah ceramahnya luar biasa gitu. Itu ada persiapan itu. Ada nulis dulu, paling minimal kerangka itu udah disusun. Karena kalau pembicaraan tanpa ada kerangka itu biasanya ya kesana kemari nggak jelas. Maka antum bisa bedakan ya, mana penceramah yang ngomongnya ngalor ngidul asal lucu gitu dengan orang yang tertata, ada awalnya, ada akhirnya, ada tujuannya. Itu beda. Itu dengan tulisan. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau taklim, hasil taklimnya itu seperti buku kalau ditulis. Maksudnya nggak perlu disusun lagi, udah rapi. Luar biasa. Langka yang begitu ya, langka yang bisa begitu. Ini kemampuan tersendiri untuk bisa ngomong tapi tersusun rapi, masya Allah. Dan tentu itu semuanya karena terbiasa menulis juga. Jangan dikira dulunya nggak suka menulis. Kemudian wayuksibu jamilat dzikr, juga menghasilkan bagusnya ingatan. Wa jazilal ajr, dan banyaknya pahala juga. Dengan menulis ilmu dalam rangka menjaga ilmu ada pahalanya. Wa yukhalliduhu ila akhirid dahr, dan mengekalkan sampai akhir zaman. Ya, hari ini kita masih bisa membaca Sahih Bukhari, padahal udah meninggal berapa tahun yang lalu penulisnya. Kekal hasil karyanya. Kita mau tahu ilmunya Bukhari di mana? Ya di kitabnya itu. Kalau murid-murid yang meriwayatkannya mungkin sudah punah, mungkin entah kemana gitu, tapi kitabnya masih ada ya. Kitabnya masih ada. Itulah pentingnya orang menulis yang sudah alim tentunya ya. Termasuk dalam proses mencari ilmu, menulis itu sangat penting. Kalau orang alim menulis untuk diwariskan, kalau penuntut ilmu itu menulis untuk diri sendiri, untuk manfaat kita, biar belajar itu lebih maksimal, lebih optimal ya, faedah bisa lebih kuat ya, mencerdaskan akal tadi dikatakan ya, menguatkan hafalan juga. Itu faedah untuk kita dulu. Nanti kalau sudah alim baru kita menulis untuk diwariskan. Wal aula, dan yang lebih utama, an ya'taniya bima ya'ummu naf'uhu, memperhatikan apa yang manfaatnya umum, merata. Jadi kalau menulis yang manfaatnya umum. Wa takthurul haja ilaihi, dan banyak kebutuhan kepadanya. Wal yakun i'tina'uhu bima lam yusbaq ila tasnifihi, dan hendaknya perhatiannya kepada yang belum didahului dalam menulisnya. Nah begitu kan orang sekolah yang S1, S2, S3 kalau bikin karya tulis itu pasti paling sulit nyari judul, ya kan? Karena harus judul yang belum didahului gitu. Jangan sampai udah pernah ini, udah ada. Nah paling rumit di situ. Nah penulis juga begitu sama ya, penulis apapun hendaknya menulis apa yang belum pernah didahului oleh orang lain. Jadi memang tulisan itu, karya tulis itu adalah penemuan baru. Bid'ah itu semuanya ya. Bid'ah tulisannya, tapi isinya belum tentu bid'ah. Kemudian mutaharriyan idahal ibarati fi ta'lifihi, berusaha mencari kejelasan atau berusaha milih yang terjelas gitu dalam ungkapan, ibarah fi ta'lifi, dalam tulisannya. Jadi menulis itu upayakan apa ya, diperuntukkan untuk orang yang paling rendah lah cara memahaminya gitu. Jangan untuk orang yang kalangan tertentu. Upayakan itu dulu, maksudnya tulisan untuk orang masyarakat luas lebih dulu. Tapi kalau memang ingin nulis sesuatu yang untuk kalangan tertentu, kalangan dokter, ya tidak masalah, silakan. Dengan bahasa yang nggak bisa dipahami orang awam ya terserah gitu.
mu'ridan anit tatwili wal mumil. Jadi berpaling dari panjang yang membosankan. Nulis nggak usah panjang-panjang. Karena nanti nggak ada yang baca ya. Apalagi zaman sekarang orang itu himmah untuk membaca adalah turun drastis. Orang dulu itu bisa membaca, ada yang baca Sahih Bukhari sampai 700 kali. Sekarang baca sekali aja belum ya. Turun drastis semangat orang belajar hari ini. Makanya ada tuh Ustadz yang rajin menulis, padahal usianya udah lumayan sepuh ya, Ustadz siapa? Ali Ahmad. Rajin nulis, Masya Allah. Sampai nulis bantahan terhadap Ustadz Abdul Somad setebal 1200-an halaman. Dia bilang ini catatan ringan. Jadi masih ada yang lebih dari itu. Catatan ringan di mukadimah bilang. Ini catatan ringan untuk kitab 37 masalah. Ya boleh saja orang punya funun tersendiri ya, punya kemampuan tersendiri untuk menulis ya, bisa panjang lebar terserah, mau datangkan bukti-bukti dari mana saja bisa. Tapi nanti yang baca siapa, itu yang kadang kita pikirkan. Yang baca siapa? Paling-paling orang baca judulnya sama daftar isinya, Masya Allah, udah gitu selesai. Ya enggak masalah, harus ada memang orang yang bisa menulis begitu, dibutuhkan juga. Mungkin suatu ketika ya, ada orang yang baca, pasti ada yang baca ya. Cuma ya kalau bisa buatlah tulisan yang ringan, yang bisa dikonsumsi oleh semuanya gitu. Semua orang bisa membaca dan memahaminya. Kalau memang sekiranya tulisan itu terlalu tebal, ya bisa dibikin berseri, kan mudah gitu. Jadi buku tebal, ada bahkan saya pernah lihat postingan itu, tulisan seorang wanita, tulisan disertasi atau tesis gitu, judulnya Memahami Wanita. Tebal begini bukunya, satu buku saya tebal entah berapa ribu halaman gitu, Masya Allah. Nah itu ya itulah ilmu ya, bisa saja mau diperpanjang seperti apa bisa. Cuma kalau bisa, kalau memang sekiranya orang sulit mau membaca, ya dibikin berseri bisa. Serial tentang memahami wanita misalnya, dibikin kalau ada 1000 halaman dibikin 10 seri kan 100 ringan gitu. Itu kalau memang mau peruntukan ya bagi masyarakat luas. Kalau memang tulisan hanya untuk kalangan sendiri ya terserah saja, bebas. Kemudian wal ijazil mukhil, dan juga jangan terlalu ringkas yang membuat banyak kekurangan. Kadang-kadang menurut penulis ini udah jelas nih, karena penulis ini orang berilmu, harusnya berpikir kira-kira nih orang kalau membaca paham nggak, harus diperkirakan. Kita harus berusaha memahami daya baca masyarakat gitu, kemampuan memahaminya. Ada istilah daya baca, ada istilah minat baca ya. Kata orang minat baca sekarang meningkat, masyarakat Indonesia minat bacanya naik. Iya betul, minat baca naik, tapi baca apa? Baca status, baca komen, itu minat. Tapi kita katakan daya baca turun. Nah kalau daya baca itu membaca ilmiah, buku-buku ilmiah, itu turun gara-gara kebanyakan minat baca. Jadi jangan sampai terlalu ringkas dengan hanya menggunakan hanya menggunakan standar pribadi gitu. Ini kalau menurut saya udah jelas sekali. Tapi kita harus berusaha. Bahkan mungkin kalau perlu minta kepada orang awam untuk membaca, coba baca mana yang kurang jelas biar saya tambahi gitu. Penting itu. Karena menurut kita sudah jelas, tapi bagi orang awam nggak paham sama sekali, bisa jadi. Mungkin ada satu istilah yang nggak dipahami itu membuat semua isi buku nggak bisa dipahami, satu istilah saja. Kadang sangat berpengaruh itu ya. Makanya harus sejelas mungkin. Dikasih glosari atau daftar kosakata yang sulit dicerna. Itu penting itu di belakang kalau memang banyak istilah yang asing. Terutama buku agama itu kan banyak istilah Arab gitu.
Bagi orang yang nggak tahu bahasa Arab sama sekali nggak ngerti. Kadang-kadang cuma menyebut kata ihsan gitu saja, apa nih maksudnya gitu. Perlu diperjelas maksudnya apa. Kemudian ma'itai kulla musannafin mayaliku bihi, sambil memberikan setiap tulisan apa yang layak baginya. Wala yukhriju tasnifahu min yadihi qabla tahdzibihi, dan jangan mengeluarkan tulisannya dari tangannya, maksudnya diterbitkan gitu, sebelum dirapikan. Tahdzib, dirapikan, dikoreksi ulang dan seterusnya. Wa takririn nadhar, dan pengulangan melihat, dicek ulang, fihi wa tartibihi, dan merapikannya lagi. Wa minan nasi, dan diantara manusia, ya, di catatan kaki sini ada keterangan. Ilmu rajuli waladuhul mukhallad, ilmu seseorang itu adalah anaknya yang kekal. Kita punya anak soleh yang bisa mendoakan kita, paling ya seumur hidup dia saja. Tapi kalau ilmu diwariskan kekal sampai kiamat, ya, akan terus membawa pahala bagi orang yang menyampaikan ilmu itu. Itulah tulisan, ya, yang kekal itu tulisan. Kalau ceramah gitu, kalau zaman dulu, coba antum tahu nggak ceramahnya Syekh Ibrahim siapa, mufti Saudi dulu? Nggak ada, sudah ceramahnya nggak ada, tapi tulisannya ada. Ceramahnya Imam Bukhari ada nggak? Nggak ada, jelas nggak direkam, tapi tulisannya ada. Nah kalau zaman sekarang memang yang bisa mengekalkan ilmu tidak hanya tulisan, tapi bisa juga video, audio bisa. Ini zaman sekarang, alhamdulillah, kemudahan teknologi. Tapi ya kembali lagi, berkembangnya teknologi juga berbanding lurus dengan berkembangnya jalan-jalan kesesatan. Kalau memang ilmu yang bermanfaat itu bisa berkembang hari ini, bisa dijaga dengan audio, video dan seterusnya, maka kesesatan juga sama, kemaksiatan juga sama berkembang gitu. Bahkan yang lebih laku apa? Maksiat. Yang lebih laku di internet maksiat dibanding ilmu. Ya tapi tidak masalah, ya, semua adalah upaya. Kemudian wa hunaka ba'dul kutabi, di sana ada sebagian penulis, yatrukuna a'malahum al-ilmiyah litulabihim, meninggalkan amal-amal mereka yang ilmiah bagi para murid-murid mereka. Yuraji'unaha, yang dimurajaah oleh murid-muridnya. Wa yu'allikuna 'alaiha, kemudian murid-muridnya membuat ta'liq, komentar-komentar, ya, menjelaskan dan sebagainya. Wa qad yakunu fihim ba'du di'afil ilmi wal mubtadi'in, kadang-kadang di antara mereka ada orang-orang yang lemah ilmu dan masih pemula, kama ra'ainahu, sebagaimana kami lihat. Wa yahdutsu min dzalika ma la tuhmadu 'uqbahu, akhirnya muncullah dari itu apa yang tidak terpuji akibatnya. Maksudnya korektornya masih lemah ilmu, bahaya, ya. Jadi karya ilmiah bagus diteliti ulang oleh orang yang masih dangkal ilmunya, malah disalahkan. Oh ini kayaknya kurang pas nih, kalimat ini harusnya begini, dikoreksi. Dia yang nggak paham malah bikin tulisan menjadi kacau. Dan itu beberapa tulisan ada terjadi begitu, ya. Orang-orang yang hanya nulis karena tugas sekolah gitu kan, bikin skripsi, itu kadang meneliti karya ilmiah orang dulu, banyak dikoreksi, ini salah nih, harusnya begini, ini harusnya begini, padahal dia yang nggak paham gitu, kasihan. Wa 'alal katib alla yukhrija kitabahu, maka penulis jangan mengeluarkan tulisannya ilan nur, kepada cahaya, maksudnya keluar gitu, illa, kecuali idza kanat al murajaah nihaiyah, kecuali sudah dimurajaah sampai akhir, min nasibihi huwa, dari dirinya sendiri, ya. Jadi jangan mau dikoreksi oleh murid-murid, ya. Kalau murid-murid kualitasnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kemudian wa minan nasi man yungkiru atasnif, ada di antara manusia yang mengingkari
tulisan tak wa ta'lif, jadi enggak setuju dengan adanya banyak tulisan fi hada zaman, di zaman sekarang, ala man dhaharat ahliyatuhu, terhadap orang yang memiliki kemampuan, wa urifat ma'rifatu, dan dikenal ilmunya, wala wajha li hadzal ingkar, maka ini tidak ada alasan ya, pengingkaran ini enggak ada alasannya, illa kecuali atanafus baina ahlil aqsar, kecuali hanya sebagai persaingan di antara penduduk kota-kota. Wa illa, kalau tidak, faman idza tasarrafa fi midadihi wa warakihi kitabatan masyaallahu min asy'arin aw hikayatin mubahatin aw ghairi dzalika la yunkaru alaihi. Siapa yang apabila dia mengarahkan pena dan kertasnya untuk menulis apa yang Allah kehendaki dari syair-syair atau cerita-cerita yang boleh atau yang lainnya, tidak ada yang mengingkari atasnya. Daripada nulis-nulis begitu, yang mending nulis ilmiah. Falima idza tasarrafa fihi bitaswidi ma yuntafa'u bihi min ulumi syari'ati yungkaru wa yustahjanu. Jadi kenapa kalau nulis menghitamkan kertas gitu, macam menulis gitu, apa yang bermanfaat dari ilmu syariat malah diingkari. Sementara kalau nulis syair cerita enggak diingkari. Amma man lam yata'ahal, adapun yang memang belum ahli lidzalika, untuk hal itu, fal ingkaru alaihi mutajahun, maka mengingkari mereka pas ya, wajar. Itulah kalau mau yang diingkari tulisan orang-orang yang memang belum ahli ya silahkan. Tapi kalau orang ahli menulis ya sudah. Doktor punya tulisan, si A punya tulisan ini, B tulisan ini, judul yang kurang lebih sama, enggak apa-apa, saling melengkapi ya. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat kalau punya keahlian. Tapi kalau masih pemula-pemula, nah itu sebaiknya jangan menerbitkan tulisan kecuali untuk diri sendiri saja ya. Yang disebarkan di masyarakat biarlah tulisan-tulisan yang berbobot dari orang-orang yang memang memiliki keahlian. Lima yatadammanuhu minal jahl wat taghrir ya. Karena kalau orang yang belum ahli, tulisannya hanya mengandung kejahilan dan juga tipuan bahkan. Man yakifu ala dalika at-tasnif bihi, orang yang berhenti pada tulisan itu, jadi menipu orang yang membacanya gitu maksudnya. Wali kaunihi yudayyi'u zamanahu, oleh karena itu dia menyia-nyiakan zamannya, waktunya, fi ma la yutkinhu, dalam perkara yang dia tidak menguasainya, buang-buang waktu. Yang nulis buang-buang waktu, yang baca lebih buang-buang waktu lagi. Wa yada'ul itqan alladhi huwa ahra bihi minhu, dan dia meninggalkan kekokohan ilmu ya, yang dia lebih butuh kepadanya. Jadi jangan gampang menulis ya kalau belum ahli. Menulis hanya untuk diri sendiri tidak masalah. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Amin wa yakum. Oh iya. Dulu guru kami menjelaskan adab menulis, mencoret-coret kitab ulama. Ini kitab antum, tapi kan ini karya ulama. Ketika antum mau menulis di situ tuh ada adabnya. Jangan ini punya saya. Kalau itu punya antum mau ludahi gitu, nggak boleh juga ya. Ini karya ulama, di situ ada ayat, ada hadis dan sebagainya. Yang jelas itu tulisan ulama, maka kita punya adab terhadapnya. Di antara adab, ulama menyebutkan kalau tinta yang ada di buku itu hitam, kita jangan pakai tinta hitam. Nah itu adab. Walaupun namanya adab itu nggak sampai tingkat haram, wajib dan sebagainya, enggak ya. Tapi itu adab. Jadi jangan tinta hitam. Maka pakai tinta lain. Kalau di situ ada merah ya jangan merah juga. Berarti biru ya, hijau gitu. Gunakan yang beda warna. Itu satu. Yang kedua, kalau di situ tulisannya mendatar, maka antum jangan mendatar, miring ya. Jadi jangan dikira orang nulis miring dulu itu karena sekedar terpaksa karena ini sempit, enggak, itu adab. Karena kalau mendatar itu menyaingi gitu. Menyaingi. Jadi
ada kesirikan di situ. Nah, jadi menyaingi tulisan yang ada di buku itu nggak boleh, ya. Itu adab. Ya. Jadi bikin miring. Jadi jangan dikira tulisan miring itu dikira cuma hiasan pantas-pantasan, itu enggak. Itu ada adabnya memang. Jadi miring. Kemudian juga termasuk adab, jangan menulis di kotak yang itu buku itu gitu. Makanya di tepi, catatan kaki, catatan kepala boleh. Tapi kalau catatan hati ya, di dalam itu nggak boleh ya. Begitu ulama menjelaskan begitu. Kami dengar dari guru kami begitu, nggak boleh nulis di dalam sini. Nah kecuali wallah alam, ini ijtihad saya sendiri kan. Kecuali kalau nerjemah ya gimana lagi, mau tulis di samping-samping kejauhan gitu kan. Kita orang asing, kita orang ajam gitu, butuh sekali untuk nerjemah di bawah kata itu gitu, tahu artinya. Mudah-mudahan itu nggak masalah ya. Ya karena larangan ulama pun sifatnya adab. Adab itu nggak sampai haram ya. Adab saja, keutamaan gitu. Begitu adabnya. Jangan dikira itu cuma sembarangan ya, semuanya ada adabnya gitu. Kalau kita beradab terhadap tulisan ulama, apalagi terhadap hadis Nabi, apalagi terhadap Al-Quran, jadi semua ada adabnya ya. Makanya kalau orang itu punya adab, insya Allah hidupnya lebih mulia. Kalau kita beradab kepada buku saja kita beradab, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum beradab kepada buku, siapa yang ngawasi? Antum di rumah sendiri, nggak ada orang tahu antum mau jadikan ini sebagai bantal kan? Boleh nggak ini jadi bantal? Nggak boleh. Ini bukan bantal. Tidur jangan berbantalkan buku, nggak boleh. Bahkan ulama pun menyebutkan ini buku jangan dijadikan book atau apa ya? Book itu kitab ya, buku. Untuk dibuat trompet. Maksudnya digulung, nggak boleh buku digulung. Itu sampai sebegitunya. Ini buku antum memang, tapi ini bukan karya antum. Ini di dalamnya ada kemuliaan, ada ilmu. Marga ilmu. Termasuk ulama menyebutkan jangan menjadikan buku seperti sunduk. Sunduk itu kotak simpanan. Di antaranya untuk nyimpan apa? Nyimpan serpihan makanan, kue gitu disimpan di situ gitu. Jatuh ya, cabai, sambal gitu, sambal sini, saus di situ. Enggak boleh. Ini enggak beradab kepada buku. Jadi jadikan buku antum tetap bersih dari kotoran-kotoran apapun. Jadi kalaupun antum harus kotori dengan tulisan-tulisan yang rapi di atasnya, di sampingnya atau di bawahnya. Itu saja. Ya. Begitu yang diajarkan oleh para ulama. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi